Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin hari Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap perjuangan hidup, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, baik dalam memperjuangkan dunia dan agama, tentu akan mendapatkan ujian dan tantangan serta godaan sampai nanti kita melangkahkan kaki ke surga. Demikian pula hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai imam keluarga, sebagai suami dari istri-istri dan anak-anaknya, sebagai imam sholat, sebagai imam negara, dan juga sebagai imam perang, serta sebagai imam safar dalam perjalanan. Kalau kita lihat sirah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih 23 tahun dibagi dua, fasal Mekah dan fasal Madinah. Beliau bukan duduk di belakang meja, bukan sekedar menunjuk dengan jari, bukan sekedar berkata memberikan semangat, tapi beliau langsung terjun turun ke lapangan. Ketika ada di rumah, beliau sebagai suami dan bapak bagi anak-anaknya. Ketika di masjid, dia sebagai imam sholat, memimpin sholat, memberikan pencerahan, memberikan jalan supaya selamat umatnya dunia dan akhirat. Dan ketika diganggu agamanya, maka Rasulullah langsung tampil ke depan sebagai panglima perang. Sampai usia 60 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peperangan. Ada luka, ada darah di tubuhnya, bahkan gigi serinya tanggal di waktu perang Uhud, bahkan diisukan meninggal. Nah, dari sekian lama perjuangan Rasulullah SAW, Allah memberikan jalan keluar sebagai pelajaran bagi kita bahwa yang namanya kesuksesan, kemenangan dunia dan akhirat, dan puncaknya nanti surga yang sedang dikejar, yang sedang dicari, itu tidak akan lepas daripada ujian. Dan setiap ujian ada solusi, jalan keluar. Makanya setiap khutbah Jumat sering disampaikan wasiat takwa, karena ketakwaan ini adalah modalnya sampai dijamin oleh Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Adapun solusi yang kedua, takwa di situ diartikan sholat. Di dalam surat Al-Isra ayat 78 sampai 84, setelah menceritakan perjuangan Rasulullah menghadapi kaum musyrikin di Mekah, sampai dibujuk untuk toleran. Bentuk toleransi yang ditawarkan oleh orang kafir waktu itu, dia ingin Rasulullah SAW memuji berhala. Tapi Rasulullah senyum saja dan tidak pernah terbujuk oleh ajakan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Sampai pada akhirnya gangguan-gangguan yang dihadapi oleh Rasulullah dihadapi dengan sholat wajib. Aqimis sholata biduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Al-Isra 78 itu menyuruh Rasulullah untuk melaksanakan sholat 5 waktu di Mekah. Sementara sholat Jumat disyariatkan di Madinah tahun kedua Hijriah sebelum sampai ke Madinah. Kenapa sholat yang harus dijaga oleh Rasulullah SAW, terutama sholat subuh? Sebab sholat itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu perantara. Sholat pun mengajarkan bagaimana kita merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Diawali dengan wudu, diawali dengan pakaian yang pantas, kemudian tempatnya pun bersih, lalu menghadap kiblat. Disitulah kita diberi kesempatan untuk bermunajat, yunaji Rabbah. Munajat artinya berbicara secara rahasia dengan Allah. Keluh kesah, segala macam-macam persoalan dan permasalahan dicurahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan diberikan kekuatan. Kekuatan yang pertama, Allah memberikan kekuatan iman. Kekuatan iman untuk menghadapi bermacam-macam ujian yang sekarang disebutnya mental. Mental itu dalam bahasa agama artinya iman. Kuat tidak menjadi orang yang cengeng, tidak putus asa, tidak sedih tidak larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Siap menghadapi. Itulah fungsinya sholat, terutama sholat subuh. Sebab pada waktu sholat subuh, inna qur'anal fajri kana masjuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Tajtami'u malaikatul laili wan nahar. Dalam hadis Bukhari, malaikat malam dan siang itu berkumpul pada saat orang sedang sholat subuh. Kemudian ketika malaikat pulang melaporkan tugasnya, Allah bertanya, kamu tinggalkan hambaku sedang apa? Maka malaikat menjawab, aku tinggalkan hambaku tadi sedang sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Dan untuk bisa melaksanakan 5 waktu, sholat 5 waktu, terutama sholat subuh, dibutuhkan persiapan. Dibutuhkan juga keinginan, kecintaan. Dibutuhkan juga pengaturan pola makan, pola tidur. Segala sesuatu diatur. Karena memang sholat mengajarkan pengaturan ketertiban waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sekarang anak-anak kita, termasuk orang tuanya, digiring
bagaimana supaya sholat subuhnya kesiangan. Jangankan tahajud, sholat subuh berjamaah ke masjid kesiangan. Godaan dan ujiannya adalah tiada lain. Sekarang yang paling berat adalah sosial media, hiburan, tontonan, nyanyian, cerita, dongeng, olahraga, musik disuguhkan sehingga menjadi penghalang. Akhirnya jangankan sholat tahajud, sholat subuh saja susah, berat sekali. Karena tidurnya mau tidak mau tengah malam, 11 malam, paling telat jam 12 malam. Itulah yang menjadi tantangan. Padahal ada serangan fajar dalam perjuangan ini. Serangan fajar itu artinya umat Islam sudah siap, sudah berkomunikasi dengan Allah, sudah baca Quran, sudah istighfar, sudah ada yang ke pasar, sudah siap. Diawali dengan sholat. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW menjaga sholat itu supaya tidak terjadi serangan fajar dalam keadaan masih tidur. Ketika ada seorang sahabat yang sholat tahajud, kemudian besok harinya kesiangan, dilaporkan kepada Rasulullah. Orang itu semalam tahajud, besoknya kesiangan. Rasulullah mengatakan, "Dzakar rajul balahus syaitan." Orang itu dikencingi oleh setan. Gara-gara tidak sholat tahajud dikencingi setan, apalagi tidak sholat subuh dikencingi apa? Itulah pesan yang harus jadi perhatian bagi kita. Seberat apapun ujian kehidupan, solusinya yang pertama adalah sholat yang benar. Barakallahu fiik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bisa disiplin sholat di waktu, ternyata masih kurang, masih lemah, Allah menyuruh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Sebagian malam jangan tidur terus, tahajudlah. Tahajjud artinya bangun di saat tidur. Sholat malam yang dilakukan setelah tidur namanya sholat tahajud. Tapi tidur bukan syarat sahnya sholat tahajud. Ada orang yang tidak bisa tidur atau belum bisa tidur, maka Rasulullah memberikan keringanan, sholatlah di awal waktu setelah sholat isya. Bagi orang yang belum biasa sholat tahajud setelah tidur, karena berat, apalagi kalau tidak ada persiapan. Tidur itu ibadah. Rasulullah menjaga adabnya sebelum tidur, wudu. Bukan untuk sholat, untuk tidur wudu. Yang kedua, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Persiapan sebelum tidur. Apa? Sebab ketika kita tidur, nyawa itu, ruh itu sedang ada di mana, tidak ada yang tahu. Dan tidur disebutnya mautan khafifan, kematian yang ringan. Kalau Allah berkehendak dikembalikan ruh itu, berarti hidup kembali. Apabila Allah berkehendak ruh itu jangan dikembalikan, berarti orang itu mati. Nah, kalau kita ingin sholat tahajud, ingin sholat subuh, beradablah dalam tidur. Berwudu tidak wajib bagi orang tua yang sudah gosok. Kalau sudah wudu kemudian keluar angin, tidak usah wudu lagi karena memang sunnah. Tapi awalilah sebelum tidur dengan wudu. Supaya apa?
seger. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang wudhu sebelum tidur kemudian kalimat terakhir yang dibaca adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahmatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anjata wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Lalu dia mati mata alal fitrah, dia mati dalam keadaan Islam. Kalimat terakhir sebelum tidur, ya Allah, aku menyerahkan diriku, keluargaku, ruhku, jasadku kepada-Mu. Aku menyerahkan tanggung jawab, beban, utang, masalah kepada-Mu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa melindungi segala persoalan dan masalah kecuali aku harus mendekat kepada-Mu. Semuanya itu aku lakukan atas dasar iman kepada Al-Quran sebagai petunjuk tertulis dan iman kepada Nabi sebagai petunjuk pelaksanaannya agar kami kuat. Kata Rasulullah, kalimat terakhir sebelum tidur itu baca, maka dia kalau ditakdirkan mati mata Allah, mati dalam keadaan Islam. Hadirin, hari Jumat panjang sebenarnya. Kalau saya ceritakan, kalau saya bahas, cukup saja untuk khutbah Jumat yang sangat singkat ini. Yang sedang berjuang dengan bermacam-macam masalahnya, baik masalah pekerjaan, keluarga, masalah agama, masalah bangsa dan negara. Solusinya, jagalah sholat. Kalau kurang sholat wajib, tambah dengan sholat tahajud. Minimal 1 rakaat. 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, puncaknya 11 rakaat. Tidak usah lama-lama, yang penting kita hafal, mengerti apa yang dibaca. Tidak usah memberatkan. Kalau belum bisa di awal, kalau belum bisa di akhir malam, lakukan di awal malam. Kalau sudah terbiasa tengah malam sudah terbiasa akhir malam, seperti sholat yang Nabi Daud dibagi 3, awal, tengah, akhir. Kalau belum bisa akhir malam, di awal malam setelah sholat isya sebelum. Coba saja. Allah tidak mungkin berbohong. Kalau setelah sholat tahajud ternyata masih juga belum tenang, berarti ada penyakit apa di dalam hati kita, dan hanya kita yang tahu dosa dan penyakit dalam diri kita sendiri. Hadirin hari Jumat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, jagalah pendengaran dan penglihatan yang akan merusak hati dan pikiran ketika kita bermain-main dengan media sosial. Kalau bisa berlindunglah kepada Allah, sebab di media sosial ada yang bisa mengantarkan ke surga, ada juga yang bisa mengantarkan ke neraka. Itulah pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya sampaikan di mimbar Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.